Sejarah ringkas Al-Ghazali. Nama lengkapnya ialah Muhammad bin Ahmad, Imam Besar Abu Hamid Al-Ghazali Hujatul Islam. Dilahirkan di Tusia, suatu kota di Khurasan tahun 450 Hijrah. 1058 Masehi. Ayahnya bekerja membuat pakaian dari bulu wool dan menjualnya di pasar Tusia. Sebelum meninggal, ayah Al-Ghazali meninggalkan kata pada seorang ahli tasawuf temannya, supaya mengasuh dan mendidik Al-Ghazali dan adiknya Ahmad. Setelah meninggal ayahnya, maka hiduplah Al-Ghazali di bawah asuhan ahli tasawuf itu. Harta pusaka yang diterimanya adalah sedikit sekali. Ayahnya seorang miskin yang jujur, hidup dari usaha sendiri bertenun kain bulu. Di samping itu, selalu mengunjungi rumah alim ulama, memetik ilmu pengetahuan, berbuat jasa dan memberi bantuan kepada mereka. Apabila mendengar uraian alim ulama itu, maka ayah Al-Ghazali menangis terseduh-seduh seraya bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya dia dianugerahi seorang putra yang pandai dan berilmu. Pada masa kecilnya Al-Ghazali mempelajari ilmu fikih di negerinya sendiri pada Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razikani. Kemudian pergi ke negeri Juijan dan belajar pada Imam Abi Nasar Al-Ismaili. Setelah mempelajari beberapa ilmu di negeri tersebut, berangkatlah Al-Ghazali ke negeri Nisapur dan belajar pada Imam Al-Haramain. Di sanalah mulai kelihatan tanda-tanda ketajaman otaknya yang luar biasa dan dapat menguasai beberapa ilmu pengetahuan pokok pada masa itu seperti ilmu mantik, logika, falsafah dan fikih mazhab Syafi'i. Imam Al-Haramain amat berbesar hati dan selalu mengatakan, Al-Ghazali itu lautan tak bertepi. Setelah wafat Imam Al-Haramain, lalu Al-Ghazali berangkat ke Al-Askar mengunjungi Menteri Nizamul Muluk dari pemerintahan dinasti Saljuk. Ia disambut dengan kehormatan sebagai seorang ulama besar. Kemudian dipertemukan dengan para alim ulama dan pemuka-pemuka ilmu pengetahuan. Semuanya mengakui akan ketinggian dan keahlian Al-Ghazali. Menteri Nizamul Muluk melantik Al-Ghazali pada tahun 484 Hijrah menjadi guru besar pada perguruan tinggi Nizamiyah yang didirikannya di kota Baghdad. 4 tahun lamanya Al-Ghazali mengajar di perguruan Nizamiyah dengan cukup mendapat perhatian dari para pelajar, dari dekat dan jauh, sampai datang kepadanya suatu masa di mana dia menjauhkan diri dari masyarakat ramai. Maka pada tahun 488 Hijriah, Al-Ghazali pergi ke Makkah menunaikan rukun Islam kelima. Setelah selesai mengerjakan haji, lah terus ke negeri Syam, Syria, mengunjungi Baitul Maqdis. Kemudian ke Damaskus dan terus menetap beribadah di Masjid Al-Umawi di kota tersebut pada suatu sudut yang terkenal sampai sekarang dengan nama Al-Ghazaliyah, diambil dari nama yang mulia itu. Pada masa itulah dia mengarang kitab Ihya yang kami alih bahasakan ini. Keadaan hidup dan kehidupannya pada saat itu adalah amat sederhana, dengan berpakaian kain kasar, menyedikitkan makan dan minum, mengunjungi masjid-masjid dan desa, melatih diri berbanyak ibadah dan menempuh jalan yang membawanya kepada kerelaan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian dia kembali ke Baghdad, mengadakan majelis pengajaran dan menerangkan isi dan maksud dari kitabnya, Ihya. Tak lama sesudah itu berangkat pula ke Nisapur dan mengajar sebentar pada perguruan Nizamiyah Nisapur. Akhirnya, kembali ia ke kampung asalnya Tusia. Maka didirikannya di samping rumahnya sebuah madrasah untuk ulama-ulama fikih dan sebuah pondok untuk kaum sufi, ahli tasawuf. Dibagikannya waktunya antara membaca Al-Quran, mengadakan pertemuan dengan kaum sufi, memberi pelajaran kepada penuntut-penuntut ilmu yang ingin menyauk dari lautan ilmunya, mendirikan salat dan lain-lain ibadah. Cara hidup yang demikian diteruskannya sampai akhir hayatnya. Dengan mendapat husnul khatirah, Al-Ghazali meninggal dunia pada hari Senin tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah, 1111 M di Tusia. Jenazahnya dikebumikan di makam At-Tabiran, berdekatan dengan makam Al-Firdausi, seorang ahli syair yang termasyur. Sebelum meninggal, Al-Ghazali pernah mengucapkan kata-kata yang diucapkan pula kemudian oleh Francis Bacon, seorang filosof Inggris, yaitu, "Kuletakkan arwahku di hadapan Allah dan tanamkanlah jasadku di lipat bumi yang sunyi senyap. Namaku akan bangkit kembali menjadi sebutan dan buah bibir umat manusia di masa depan." Ia meninggalkan pusaka yang tak dapat dilupakan oleh umat muslimin khususnya dan dunia umumnya dengan karangan-karangan yang berjumlah hampir 100 buah banyaknya.
Di antaranya kitab Ihya, yang terdiri dari 4 jilid besar, dalam dunia Kristen telah lahir pula kemudian Thomas A. Kempis tahun 1379 sampai tahun 1471 Masehi, yang mendekati dengan pribadi Al-Ghazali dalam dunia Islam, berhubung dengan karangannya, The Imitation Christi, yang sifatnya mendekati Ihya, tetapi dipandang dari pendidikan Kristen. Di antara karangannya yang banyak itu, ada 2 buah yang kurang dikenal di negeri kita, akan tetapi sangat terkenal di dunia barat. Malah menyebabkan pecah perang pena antara ahli-ahli falsafah, yaitu kitab Maqasidul Falasifah, maksudnya ahli-ahli falsafah, dan kitab Tahafutul Falasifah, kesesatan ahli-ahli falsafah. Kitab yang pertama berisi ringkasan dari bermacam-macam ilmu falsafah, mantik, metafisika, dan fisika. Kitab ini sudah diterjemahkan oleh Dominikus Gundisalius ke bahasa Latin di akhir abad ke-11 Masehi. Kitab yang kedua Member, kritik yang tajam atas sistem falsafah yang telah diterangkannya satu persatu dalam kitab pertama tadi. Malah oleh Al-Ghazali sendiri menerangkan dalam kitab yang kedua itu, bahwa maksudnya menulis kitab yang pertama tadi ialah mengumpulkan lebih dahulu bahan-bahan untuk para pembaca, yang nantinya akan dikritiknya satu persatu dalam kitab yang kedua. Beberapa puluh tahun kemudian, maka lahirlah di Andalusia, Spanyol Ibnu Rushd, digelarkan filosof Cordova tahun 1126 sampai tahun 1198. Dia membantah akan pendirian Al-Ghazali dalam hal falsafah itu dengan mengarang sebuah kitab yang dinamainya Tahafutul Falasifah, kesesatan buku Tahafutul Falasifah Al-Ghazali. Dalam buku ini, Ibnu Rushd telah menjelaskan kesalahpahaman Al-Ghazali tentang mengartikan apa yang dinamakan falsafah dan betapa salah pahamnya tentang pokok-pokok pelajaran falsafah. Demikianlah telah beredar 2 buah buku dalam dunia Islam, yang satu menyerang dan menghancurkan falsafah dan yang satu lagi mempertahankan falsafah itu. Keduanya bertempur secara aktif dalam dunia pikiran umat Islam dan menantikan waktunya masing-masing, siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Di samping kemasyhuran dan keagungan yang dipunyai Al-Ghazali, dilontarkannya kitabnya Tahafutul Falasifah ke tengah-tengah umat manusia dengan gaya bahasa yang hidup bergelora. Sehingga karangan Ibnu Rushd menjadi lumpuh menghadapi guntur bahasanya Al-Ghazali. Maka pada akhirnya dalam peperangan alam pikiran ini, Al-Ghazali tampil ke tengah gelanggang sebagai pemenang. Sebagai filosof, Al-Ghazali mengikuti aliran falsafah yang boleh dinamakan mazhab hissiyat, yakni yang kira-kira sama artinya dengan mazhab perasaan. Sebagaimana filosof Inggris David Hume tahun 1711 sampai tahun 1776 yang mengemukakan bahwa perasaan adalah sebagai alat yang terpenting dalam falsafah. Di waktu dia menentang aliran rasionalisme, yakni satu aliran falsafah yang timbul di abad ke-13, yang semata-mata berdasar kepada pemeriksaan panca indera dan akal manusia. Al-Ghazali telah mengemukakan pendapat yang demikian, selama 700 tahun terlebih dahulu dari David Hume. Ia mengakui bahwa perasaan hissiyat itu boleh keliru juga akan tetapi akal manusia juga tidak terpelihara dari kekeliruan dan kesesatan. Dan tidak akan dapat mencapai kebenaran sesempurna-sempurnanya dengan sendirinya saja. Dan tidak mungkin dapat dibiarkan bergerak dengan semau-maunya saja. Lalu akhirnya Al-Ghazali kembali kepada apa yang dinamakannya Delaruriyat, atau aksioma sebagai hakim dari akal dan perasaan dan kepada hidayah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ghazali tak kurang mengupas falsafah Sokrates, Aristoteles dan memperbincangkan pelbagai masalah yang sulit-sulit dengan cara yang halus dan tajam. Tak kurang ia membentangkan ilmu mantik dan menyusun ilmu kalam yang tahan uji dibandingkan dengan karangan-karangan filosof yang lain. Semua ini menunjukkan ketajaman otaknya. Di samping itu tidak enggan dia berkata dengan kerendahan hati serta khusyuk akan kata-kata, Wallahu a'lam, artinya Allah yang maha tahu. Dalam zaman Al-Ghazali, masih berkobar pertentangan antara ahli tasawuf dan ahli fikih. Maka salah satu dari usaha Al-Ghazali ialah merapatkan kedua golongan yang bertentangan itu. Baik semasa hidupnya atau sesudah wafatnya, Al-Ghazali mendapat teman sepaham, di samping lawan yang menentang akan pendiriannya. Yang tidak sepaham, di antaranya ialah Ibnu Rushd, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan lain-lain dari ahli fikih. Di dunia barat Al-Ghazali mendapat perhatian besar, mendapat penghargaan dari para filosof.
di antaranya dari Renan, Casanova, Carta de Young dan lain-lain. Seorang ahli ketimuran Inggris Bema Mades Zemer pernah memasukkan Al-Ghazali menjadi salah seorang dari 4 orang pilihan pihak Islam dari mulai zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada zaman kita sekarang, yaitu 1. Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. 2. Imam Al-Bukhari, ulama hadis yang terbesar. 3. Imam Al-Asy'ari, ulama tauhid yang termasyhur. 4. Imam Al-Ghazali, pengarang Ihya yang terkenal. Demikianlah sekelumit dari sejarah hidup ulama besar ini, dengan kita menyebutkan beberapa bidang lagi, di mana Al-Ghazali mempunyai saham yang tidak kecil, seperti bidang pendidikan, dakwah, fikih dan lain-lain. Semoga pusaka ilmiah yang ditinggalkan Al-Ghazali, dapatlah kiranya diambil faedahnya oleh umat manusia umumnya dan umat Islam khususnya. Amin.